Berarti Imam Syafi'i ini inkonsisten. Ada dualisme dalam madhabnya sendiri. Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Maliki ya. Gitu, sempet merasa gagal nih dalam urusan mendidik muridnya. Man lam yaduk murra ta'alumi sa'atan tajarro'a dulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak sanggup menahan pahitnya menuntut ilmu walau sebentar, maka dia harus siap menahan kebodohan sepanjang hidupnya. Kenapa bilang gitu, Pak? Siapa? Kepalang, Pak. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kepalang, kemarin kan bahas Imam. Nggak pakai misteri ini. Kenapa ya? Syafi'i? Ada nama maksudnya apa? Tamu ya. Tamu ya. Jadi kemarin bahas siapa dah? Imam Hanafi. Imam Malik. Ya, berarti Muzahibul Arba'ah. Imam Ahmad berarti. Mungkin nanti. Ya. Jadi itu apa? Ya yang disampaikan Imam Syafi'i ini seorang alim. Mujadid. Mujadid, Mbak. Mujadid. Sebelumnya itu Umar bin Abdul Aziz di Arab. Iya di apa namanya? Abbasiyah. Umayyah apa Abbasiyah lupa. Imam Syafi'i. Luar biasa orang alim madhabnya. Hasil dari ijtihadnya sampai sekarang dipakai di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Luar biasa Imam Syafi'i. Mujadid. Terus mau apa tadi? Mujadid apa? Madhab. Madhab. Muassis berarti madhab. Muassis. Ayo, Imam Syafi'i, Deng. Beliau itu kan ada bahasa gini, Deng, kata Kanjeng Nabi. Janganlah kamu merendahkan orang Quraisy karena mereka memenuhi bumi ini dengan ilmu. Khususnya Ahlul Bait Nabi dari Bani Muthalib dan Bani Hashim. Gitu. Gue pakai yang kaul yang Bani Hashim dan Bani Muthalib ini adalah Ahlul Bait. Gitu. Dan Imam Syafi'i ini dari ayahandanya keturunan dari Al-Muthalib. Bani Muthalib. Al-Muthalib adalah putra daripada Abdul Manaf. Iya. Nah, Al-Muthalib ini yang mengasuh kakek daripada Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Disebut Abdul Muthalib, kita kan udah pernah bahas waktu itu kan, karena diasuh oleh Al-Muthalib. Nabi dari Hashim, itu tadi yang bapak daripada Abdul Muthalib. Gitu. Dan kalau Imam Syafi'i dari ayahandanya nasabnya ke Al-Muthalib. Gitu. Kalau dari ibunya, beliau dua kaul. Ada yang mengatakan dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, ada yang mengatakan dari suku Palestina. Ada dua pendapat. Yang masyhur yang dari Sayyidina Ali. Masih keturunan Rasulullah dari lahir di Gaza. 150 Hijriah Palestina. Iya kan emang cuman yang pernah saya dengar itu yang masyhur itu memang kan Imam Syafi'i ini yatim dan hidup ya bersama ibunya di bawah keterbatasan ekonomi. Di Gaza terus pindah ke Mekah. Ke Mekah. Ini luar biasa ridho ibu. Memerintahkan Imam Syafi'i untuk mencari ilmu kan bahasa itu. Disuruh ngaji. Sampai ibunya bilang jangan balik, ntar ketemunya di akhirat aja. Ya, gitu kan? Iya. Ibunya. Gitu kan? Enggak ya. Dari Mekah tuh dibawa-bawa sama ibunya, dari majelis ke majelis. Terus kan sama ibunya itu disuruh ke Madinah berguru kepada Imam Malik. Datang ke Imam Malik saat itu. Imam Malik itu punya karya monumental Al-Muwatta itu, Pak. Kalau mau belajar sama saya, kata Imam Malik, itu kamu harus menghafal dulu kitab ini. Itu sore, Pak. Sore-sore ya disuruh itu. Akhirnya diambil kitabnya,
paginya udah hafal. Luar biasa. Umur 7 tahun apa 9 tahun Imam Syafi'i itu udah hafal Quran. Dan setengah hafalan Qurannya itu menghilang ketika tidak sengaja melihat paha aurat, melihat aurat tidak sengaja melihat aurat daripada ya orang lain bukan mahram. Luar biasa, setengah hafalannya hilang gitu, Pak. Kita ini gimana? Gak hilang, Mbak, karena nggak ada yang namanya nggak ada. Biasa. Nah, Imam Syafi'i itu disuruh itu nanti ketemunya di akhirat gitu kan, sampai ternyata belajar di Madinah gitu. Akhirnya ilmu saya ini udah kalau orang Sunda sedikit trukeun kabeh gitu. Iya. Akhirnya disuruh belajar juga ke Irak. Ya, saat itu. Nah, itu ada cerita menarik sedikit ya. Kenapa, Pak? Pada saat Imam Syafi'i mau pergi ke Irak, izin dulu sama gurunya, sama Imam Malik. Sama Imam Malik ya, wahai guru, ini gimana nih? Belum izin nih sih, pakai bahasa kita itu biar enak nih. Yang saya, guru, ini belum izin sama ibu. Apakah nggak perlu izin apa gimana? Apa pulang dulu ke Mekah? Kata Imam Malik, berangkatlah. Tanda keriduannya adalah malaikat itu melindungi orang yang menuntut ilmu itu dengan sayap-sayapnya kan ya. Kan orang yang menuntut ilmu itu apa nih? Sayap-sayap malaikat itu melindungi menuntut ilmu kan. Akhirnya itu tadi berangkatlah beliau ke Kufah, ke Irak lebih tepat itu. Dibekali itu sama Imam Malik ya. Bekalnya buat berangkat itu sama Imam Malik gitu, kurang lebih bekalnya itu hampir 100 dinar. Iya udah ratusan juta lebih mau eman itu mending sekarang. Jadi dibekalin sama Imam Malik tuh untuk berangkat ke Irak kurang lebih segitu. Kalau zaman sekarang kan ada ini istilahnya nama santai atau lah gitu, diamplopin deh gitu. Paling istilahnya amplop nggak nyampe ratusan juta deh. Udah rame, udah geger. Karena zaman dulu mah orang yang menuntut ilmu sama orang yang alim gitu. Biasa gitu mah sekarang mah geger. Isinya 25 geger. Gimana Imam Malik ini? Imam Syafi'i belajar sampai jadi orang betul alim. Tapi ada yang nanya waktu itu yang di Instagram, waktu rame-rame lah gitu, Imam Syafi'i kok nggak pernah ngambil daripada kitab Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim gitu. Iya. Emang itu karena banyak juga yang gerakan kembali ke Quran dan hadis itu kan, itu tidak taklid ikut madhab itu karena ya bahkan Imam Syafi'i tidak qaulnya itu tidak mengambil dari Sahih Bukhari Muslim. Kan jarak tahun kelahirannya aja udah lebih tua Imam Syafi'i gitu. Balik lagi kitabnya belum jadi, Imam Syafi'i udah jadi alim gitu, gimana coba? Belum lahir. Kita lagi ngomongin dulunya dulu ini belum kok tiba-tiba ini nggak ada Sahih Bukhari. Luar biasa. Orang ada yang begitu ya. Gimana apa salah apa Imam Syafi'i pada. Nah, udah itu, Pak. Ada ini kita senang ini dengar kisahnya. Jadi seorang murid Imam Syafi'i itu ada menjadi seorang alim banyak di Baghdad, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Di Irak itu ya. Dia itu kan Hambali. Iya. Nah, ada seorang alim yang mengajar di Mekah. Saat itu ibunda dari Imam Syafi'i sedang berangkat haji di Mekah. Ketika mengikuti pengajian di Mekah itu di Masjidil Haram, itu syekh tersebut, seorang imam tersebut itu ketika mengajar selalu yang diucapkannya itu qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya kan pasti mungkin yang namanya ibu ada rasa gimana, Pak? Ada, wah ini anak saya nih kayaknya. Akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, siapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu? Dia adalah, kata si Syekh ini, dia adalah orang alim yang belajar di Irak, asalnya dari Mekah katanya gitu. Tahunya di Mekah. Ketahuilah bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku. Wah, itu langsung respect lah, Pak. Menghormati si ibunya itu. Ibunya nitip pesen.
Mungkin WA nggak? Enggak sih, transfer apa waktu itu. Itu yang tadi nanti kita ketemu di akhirat itu. Ini bilang sama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu, kamu sudah boleh pulang. Itu. Karena sudah jadi orang alim luar biasa, alim di Baghdad itu dia merumuskan banyak masalah juga. Ini kan kita bisa usul fikih, nasakh mansuh, dan Imam Syafi'i itu memakai 4 pilar penting ya mungkin untuk agama Islam, Quran, Sunnah, Quran, hadis, ijma dan qiyas. Imam Syafi'i itu merumuskan seperti itu, dan di antara muridnya ketika di Baghdad itu yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Dan saya lupa yang di Mekah ini siapa gitu. Pokoknya disampaikanlah dengan sungkan kepada Imam Syafi'i, saya bertemu ibundamu gitu, wahai guru. Dia berpesan bahwa engkau sudah boleh pulang gitu. Ya Imam Syafi'i pulang lah. Karena banyak orang yang cinta terhadap ilmu sehingga hartanya ini ya nggak ada apa-apanya dibanding ilmu dan pembawa ilmu itu, Pak. Ketika mendengar Imam Syafi'i mau pulang, itu warga Irak, warga Baghdad saat itu berkumpul, yang punya unta, yang punya emas, segala macam dikasihin ke Imam Syafi'i. Pulanglah Imam Syafi'i, pulang sampai mungkin di tapal batas kota Mekah. Muridnya sudah ada yang di sana lebih dulu dan memberikan ngasih info ke ibunya itu, karena memang disunahkan ketika hendak pulang itu nggak ngasih surprise, Mbak. Maksudnya kita tuh ngasih info, ngasih bocoran, nanti tanggal sekian mungkin saya mau pulang gitu. Jadi nggak tiba-tiba surprise nyamar jadi apa enggak ya sekarang ya mungkin nggak apa-apa lah itu. Buat ya surprise lah mungkin. Nah, bilanglah ke ibunya Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i sudah ada di perbatasan kota. Ibunya nanya, bawa apa Syafi'i dari Baghdad? Katanya, dia bawa unta banyak, harta banyak. Saya menyuruh Syafi'i pergi itu untuk mencari ilmu, bukan mencari harta. Suruh balik lagi, katanya begitu. Ya, datanglah muridnya ini ke Imam Syafi'i bilang hal demikian. Mungkin kenapa bilang begitu, mungkin katanya. Akhirnya ya Imam Syafi'i daripada balik lagi, ya dengan kedermaannya hartanya dibagi-bagiin, keluarga Mekah saat itu dibagi-bagiin. Akhirnya Imam Syafi'i udah nggak ada tuh ontanya, hartanya udah nggak ada. Ontanya juga nggak kosong, Mbak, belakangnya bawa ini kali. Bawa apa? Bawaan kali ya, bawa apa sih yang kayak buat galon itu gitu. Bawa barang. Bilanglah Syafi'i sekarang hanya menyisakan kitab dan ilmunya saja, boleh pulang agar sama ibunya. Itu memang disuruh berangkat untuk mencari ilmu, sampai bawa harta, padahal ilmu juga bawa, nggak diambil hartanya. Kalau zaman sekarang kebalikan deh, ya anaknya diperes. Iya. Ada yang begitu, nggak banyak gitu. Jadi disuruh kerja lu. Iya. Dengan harta yang banyak nggak jadi masalah kalau buat dunia akhirat mah gitu. Maksudnya ini perbedaan kita mah Imam Syafi'i sama ibunya Imam Syafi'i nih, kita orang tua gitu deh. Termasuk alhamdulillah, Mbak, kalau dibilang alhamdulillah ya orang tua juga begitu. Apalagi ketika berbicara tentang ilmu agama yang mana yaitu bekal untuk di akhirat kelak gitu. Ya bekal hidup juga di dunia gitu dengan ilmu. Saya mondok juga ya orang tua oke gitu, nggak ada. Cuman kan saya nggak tahu juga, Mbak, maksudnya ada apa, mungkin ada sesuatu yang nggak disampaikan. Cuman saya berharap ya orang tua tetap support dan mendoakan gitu. Cuman tetap sebagai anak ingin memberikan maksudnya sama orang tua ya. Cuman waktunya mungkin yang belum pas, sama ya kadarnya aja yang belum ada. Nisobnya belum ada. Tadi kan di awal tadi tuh kita mencari ilmu itu dengan kehinaan. Tapi kalau udah dapat mah, gitu. Berbondong-bondong kayak Imam Syafi'i tadi gitu. Ya beda sedikit aja mungkin. Ya, memang kan kalau gitu. Penuntut ilmu itu hina ketika mencari dan mulia ketika sudah dicari. Gitu. Dicari Instagramnya apa gitu. Iya kan ada bahasa begini, Rek. Lu ngaji mulu lu, sampai malam sampai subuh katanya. Itu kagak jadi kiai katanya gitu. Lalu kita balikin kan gitu. Lalu kerja mulu gitu. Sampai malam juga kerja itu kalau lembur gitu. Kagak kaya.
Nah, Mbak, ini balik lagi ke Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Kan beliau ini memang guru dan murid. Imam Syafi'i ini guru daripada Imam Ahmad. Satu waktu, karena memang Imam Syafi'i mungkin humble juga, akhirnya mendatangi ke tempat Imam Ahmad. Ini yang kegirangan bukan cuma Imam Ahmad, tapi putri daripada Imam Ahmad. Senang banget nih, orang yang jadi figur utama untuk bapak saya mau datang. Alimnya udah nggak kebayang gimana. Akhirnya datang Imam Syafi'i makan. Makan banyak Imam Syafi'i makannya. Anaknya mulai kayak skeptis mungkin. Kok makannya banyak? Kan alim biasanya makannya sedikit gitu. Mungkin ini makannya banyak, beres makan. Udah beres makan, cuma kan nggak ngerokok, Mbak ya. Ya Imam Ahmad ini sholat malam, zikir, aurad lah, baca aurad. Imam Syafi'i rebahan. Katanya rebahan. Makin aneh ini anaknya. Kok begini orang yang perempuan nih? Yang perempuan makin aneh. Kok begini? Masuk waktu subuh, sholat lah. Sholat berjamaah. Enggak wudu dulu Imam Syafi'i. Makin aneh anaknya. Sholat subuh? Enggak pakai wudu dulu? Enggak pakai wudu. Ngomong lah sama bapaknya. Ini katanya orang alim kok begini. Kok begini. Ya, Imam Ahmad pun gimana ya, maksudnya pengen ya klarifikasi, akhirnya nanya lah hal demikian yang dipertanyakan oleh putrinya ini kepada Imam Syafi'i. Kenapa kok makannya banyak? Kata Imam Syafi'i, engkau itu orang alim, orang soleh, gitu. Yang mana makanan dari orang soleh itu adalah obat, dan saya sudah yakin ini makanan adalah makanan yang halal. Gitu. Sementara makanan dari orang yang bakhil yang itu bisa jadi racun katanya begitu. Maka saya makan makanan ini ya tujuannya untuk mengambil kemanfaatan dan obatnya katanya. Dan kehalalannya. Ini kan makanan dari kamu pasti halal. Yang pertama. Yang kedua tentang beres makan langsung rebahan. Kata Imam Syafi'i, ya saya tidak sholat malam karena ketika saya merebahkan badan itu saya itu diberikan mungkin apa Mbak ya, ilham mungkin munasyafah Mbak ya, tentang berapa 72 hukum atau berapa yang ya bisa diselesaikan, dan Imam Syafi'i itu merangkum itu Mbak, untuk apa namanya memunculkan sebuah hukum untuk kehidupan gitu saat itu. Jadi ya kalau dilihat-lihat sholat malam dan merumuskan satu hukum ya lebih baik merumuskan satu hukum, apalagi kelasnya mujtahid Imam Syafi'i. Yang ketiga, sholat subuhnya nggak wudu dulu. Demi Allah. Dari selesai makan itu, sholat isya, wudu saya tidak memejamkan mata sebentar pun saat itu. Jadi memang terjaga, tidak batal wudu saat itu Imam Syafi'i itu. Wah barulah luar biasa. Tadinya kan kok begini, ternyata begitu. Riadohnya udah ilmu Imam Syafi'i. Nih fokus kehidupannya dicurahkan untuk ilmu memang. Itu tadi hum amanul ardi fit qadakhiri. Iya kan, kalau di apa namanya? Yang menjaga lah. Gitu. Khususnya Imam Syafi'i tadi. Jadi ada cerita sedikit menarik. Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki ya. Gitu, sempet apa ya, merasa gagal nih dalam urusan mendidik muridnya sebagai Buya Muhammad itu sebagai sesuatu istilahnya, merasa gagal gitu, mendidik muridnya supaya seperti beliau gitu. Gitu. Tapi sebenarnya sih cuma bercanda beliau deh. Gitu. Gimana? Jadi kan mayoritas murid-muridnya itu orang Indonesia. Indonesia. Suatu ketika lagi ramai ngumpul gitu kan. Muridnya itu satu ditanya namanya itu siapa? Kebetulan namanya sama nih, Muhammad Alwi. Muhammad Alwi gitu. Tanya Muhammad Alwi. Refleks nih Buya. Al-Maliki. Muridnya juga refleks. Asy-Syafi'i. Langsung bilang, itu Sayyid Muhammad, murid saya, udah saya kasih tempat tinggal, udah saya kasih makan
kasih uang juga. Dikasih uang juga nih, uang saku di sana gitu. Masih aja katanya. Asyafi'i. Salat subuh ini. Salat subuh. Murid nih biasanya disuruh jadi imam tuh. Muridnya jadi imam. Ya Allah. Nggak pakai kunut. Salatnya. Sayyid Muhammad bilang dari salat, ente Syafi'i, kok nggak pakai kunut ya? Ayo senyum. Ya. Besoknya salat subuh lagi deh. Gitu. Muridnya yang imamin disuruh sama Sayyid Muhammad pakai kunut, dicandain sama Sayyid Muhammad. Ini nggak ngargain anak, kan anak Maliki gitu. Keder itu murid begitu. Keder gitu. Iya. Yes. Ya, itu cerita masyhur jadi. Maksudnya emang banyak lah maksudnya di antara ya murid dan guru. Termasuk mungkin tadi kalau yang semodel yang sejenis kayak Imam Syafi'i ketika ilmu gurunya udah dikasihin semua akhirnya disuruh belajar ke tempat lain. Ada kisah menarik dari Imam Syibaweh. Imam Syibaweh. Gurunya. Iya. Gimana? Imam Khalil alim, Imam Syibaweh alim, sampai apa namanya ya ilmu Imam Khalil ini udah kasihin semualah ke Imam Syibaweh. Imam Syibaweh udah menguasai semuanya gitu. Sampai-sampai teman-teman Imam Syibaweh itu beres ngaji sama Imam Khalil itu kalau kita sorogan lagi ke Imam Syibaweh, belajar lagi ke Imam Syibaweh. Sampai kalau bahasa Sunda santri anu tadi ngaji di madrasah atau parindah ka Jarambah kelorong ngaji sampai ya satu waktu Imam Khalil dapat ya mungkin itu apa ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk ini mempelajari ilmu arud, ilmu apa namanya tentang apa sih kalau puisi itu najom, tentang nazom, tentang syair kayak gitu. Apa mendapatkan itu dan akhirnya membukukan satu disiplin ilmu yaitu ilmu arud itu. Maka Imam Khalil ini memberitahulah kepada murid-muridnya bahwa ini saya sudah punya ilmu baru. Ayo kita belajar lagi gitu maksudnya di madrasah gitu. Ya, jadi ilmu arud ini yang menyelamatkan bukan yang menyelamatkan, yang membawa santri yang awalnya ngaji di Jarambah jadi kembali ngaji di madrasah. Arud itu. Luar biasa. Om Alfi dong. Om Alfi. Mutafailun. Itu luar biasa. Tapi balik tadi ke Mujaddid ya. Kan selama 100 tahun itu kan setiap tadi 100 tahun selalu ada pembaharu lah bahasanya. Setiap 100 tahun tadi yang pertama itu ulama sepakat Umar bin Abdul Aziz khalifah. Yang kedua Imam Syafi'i gitu kan ya. Nah, Imam Syafi'i ini ada karya monumentalnya kan, Ding? Apa namanya yang pada saat di Mesir itu? Al-Um. Nah, gimana itu kitab Al-Um itu isinya apa sih, Ding? Ya, itu apa ya? Ini ya gambaran mazhab Syafi'i. Ya, dan memang itu kenapa di Indonesia banyak ya yang memakai itu mazhab Syafi'i, Mbak. Iya. Ya, selain karena Syafi'iyah ini apa ya? Lebih ke mutawasit pertengahan jadi ke sana lebih fleksibel lah gitu. Jadi untuk keberagaman masyarakat Indonesia ini banget nih Imam Syafi'i ini. Dan ketika di Baghdad dan ketika pindah ke Mesir kan berbeda. Fatwa-fatwa ketika di Baghdad ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir itu mulai dinasakh, dicabut gitu kan. Banyak yang dicabut dan hanya ada beberapa fatwa yang itu ikut dipakai gitu. Kayak saya lupa diantaranya itu seperti kulit bangkai yang disamak, yang dibersihkan itu tetap haram buat dikonsumsi. Itu banyak lah. Menyentuh sama disentuh kalau nggak salah ya. Mashu kalau misalkan haji ya gitu. Ya betul kalau haji kalau bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Itu kalau qadim Imam Syafi'i. Imam Juwaini yang mengangkat redaksi itu Imam Juwaini. Tapi di saat misalkan qaul qadim dan qaul jadid bertentangan gimana deh? Qaul jadid kan udah kesini. Berarti Imam Syafi'i ini inkonsisten.
ada dualisme dalam madhabnya sendiri. Enggak, justru Imam Syafi'i ini upgrade terus, update terus, mengupgrade terus ilmunya sehingga ya tetap akan terjaga relevansinya. Gitu. Bertanggung jawab tuh yang di sana dinasah, dimansuh, maksudnya yang disalin ada salinannya, yang dihilangkan, yang ditinggalkan ada penggantinya. Bukan berarti tidak tidak konsisten, justru Imam Syafi'i ini konsisten dengan fatwanya gitu, sehingga bisa relevan di mana saja gitu. Makanya disebut menjadi. Kenapa sih beda-beda gitu? Ya karena letak geografis. Baghdad dan Mesir itu yang ada perbedaan. Terus mungkin tingkat daripada intelektual daripada masyarakatnya saat itu. Jadi ya di Mesir ini ya itu kalau jadi kalau yang sampai sekarang dipakai gitu kan. Dan Al-Um ini ya itu. Kenapa di Indonesia banyak bermadhab Syafi'i? Kitab Al-Um di antara murid Imam Syafi'i di Mesir ini adalah Imam Muzani dan Imam Buaiti. Ya, Jani itu. Karena yang kayak kulkas 5 pintu adem banget. Kitab Al-Um ini diringkas karena ya ini kan bentuk lain mungkin daripada Al-Qur'an. Isinya ya udah luar biasa, hukum, hadis juga, usul fikih, segala macam fikih gitu. Diringkas oleh Imam Muzani, jadilah Mukhtasar Mazani saat itu. Nah, dari kitab Mukhtasar Mazani ini disyarahi, dihasyiahi, dijabarkan oleh Imam Haramain Al-Juwaini, jadilah kitab Nihayatul Matlab. Gurunya Imam Al-Ghazali. Ya, betul, gurunya Imam Al-Ghazali. Karena dari Nihayatul Matlab ini disyarahi nih kitab Nihayatul Matlab ini sama Imam Ghazali, jadi Al-Basit nama kitabnya itu. Al-Basit. Nah, dari Al-Basit ini diringkas oleh Imam Ghazali juga, jadi Imam Ghazali yang buat, terus Imam Ghazali ringkas jadi Al-Wasit sama Al-Wajir. Kitabnya ini. Nah, dari Al-Wajir ini nih, kitab Al-Wajir disyarahi oleh Imam Romli. Ada 2 syarah Sogir namanya Muharrar, sama syarah Kabir namanya Al-Ajiz. Gitu. Nah, dari Al-Ajiz ini diringkas, kitab Al-Ajiz ini ketemu sama Imam Nawawi, diringkas jadi Raudatul Talibin yang Al-Ajiz. Nah, kalau Muharrar diringkas juga sama Imam Nawawi jadi Minhajut Talibin gitu. Nah, dari Minhajut Talibin ini, Pak, ini saya senang ini karena saya sering dengar Allah yarham al-maghfirlah Abah Uci, wah kalau jelasin enak Abah Uci. Nah, dari Minhajut Talibin barulah sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu disyarahi jadi Tuhfatul Muhtaj. Sama Imam Romli jadi Nihayatul Muhtaj, sama Imam Asy-Syaribini jadi Mughnil Muhtaj. Dan di saat itu ketika Imam Zainuddin Malibari, Syekh Zainuddin Malibari mengarang kitab Qurratul Ain, kemudian beliau itu mensyarahi kitabnya Qurratul Ain ini dengan mengambil banyak referensi dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Dari Tuhfatul Muhtaj diberi nama kitab Fathul Mu'in. Cikal bakalnya. Fathul Mu'in disyarahi oleh siapa? Syekh Abu Bakar Santo, yang mana Abah Falak itu mengkaji langsung kitab I'anatul Talibin dan Fathul Mu'innya ke Syekh Abu Bakar Santo. Maka sanadnya dekat nih, Pak. Malah suka banget sih kitab I'anah. Itu akan banyak lah, maksudnya jagoan-jagoan Fathul Mu'in, jagoan-jagoan I'anatul Talibin yang ada di Indonesia gitu. Di antaranya Mbak Usut Caringin, Banjar, Syekhuna Khalil, banyak. Mama Suhaimi dari Uncang. Ya berkembang lah sampai saat ini dan bertahan. Makanya kenapa banyak di Indonesia yang bermadhab Syafi'iyah ya, karena itu kitabnya tetap terjaga dan tetap dikaji. Iya. Biasa. Karena ya itu orang-orang Indonesia dan sangat-sangat mencintai ilmunya dan ulamanya gitu. Tapi ada kata-kata Imam Syafi'i deh. Sebelum kita tutup deh. Kata Imam Syafi'i, banyak orang itu membahas tentang wanita deh. Kata mereka, mencintai wanita itu adalah ujian. Tetapi bukanlah mencintai wanita itu adalah ujian deh.
pujian itu adalah di saat kita bersama orang yang tidak kita cintai. Alfa Kalestra Media.